ininya. Di sini sudah saya beri waktu lagi 90 menit. Aduh Pak, saya tidak baca ya Pak. Macam-macam lah WA-nya ini. Macam-macam. Makin banyaknya ini saya diamkan aja, saya biarkan aja. Ya. Termasuk juga dari Kaprodi. Kalau Kaprodi saya jawab. Jawaban saya seperti itu. Dan petunjuk ini juga tidak jarang dibaca. Saya pernah ngasih soal, saya kasih soal 5 atau 6 gitu ya. Di sini saya kasih tulis, kerjakan cukup 3 soal saja dari 6 soal berikut. Misalnya, atau kerjakan 2 soal saja dari 5 soal berikut. Jadi yang pilihan, saya kasih banyak begitu, 5 soal, 6 soal. Tapi yang dikerjakan apa? Ternyata semuanya dikerjakan. Begitu waktunya tinggal 5 menit, dia baru baca lagi. Waduh, ternyata cuma kerjakan 3, kok saya ngerjakan 5 katanya. Terus dia kasih ini, catatan di bawah. Maaf Pak, jika ada jawaban yang salah, anggap bukan dari saya. Jadi dosennya suruh milih ya, dari 5 itu pilih 2, pilih 3. Jika ada jawaban yang salah, anggap bukan dari saya. Padahal salah dia sendiri, nggak baca perintah. Itu ada juga, lucu-lucu. Nah, ini 90 menit. Kenapa? Karena 2 SKS. Ya, saya tidak berani menyalahi. Pak, di jadwal kan tertulis 14.30. Ya itu 100 menit. Karena yang bikin jadwal itu nggak tahu. Atau dia lupa. Jadi copy paste saja. Dihajar terus copy paste. Padahal beda antara 3 SKS dengan 2 SKS. Ya. Kalau 2 SKS misalnya dikerjakan 60 menit, ya keliru. Minimal 75. Tapi yang ngasih waktu 60 menit itu salah. Apalagi cuma 45 menit, lebih salah lagi, itu kurang ajar. Gitu. Nah itu ya, saya sampai begitu kemarin. Kemudian, apalagi ya, WA-nya macam-macam lah, dengan berbagai macam excuse. Ya. Nah, kita sebagai mahasiswa, kita harus punya planning. Fungsi manajemen itu pada dasarnya ada 5. Planning, perencanaan, ya, organizing, bagaimana mengorganisasikan, directing, pengarahan, coordinating, kalau perlu, terakhir baru controlling, pengawasan. Dari 5 fungsi ini, sebenarnya itu yang umum ya, ada 14 fungsi manajemen. 14 banyak banget. Kalau dirangkum cuma 5 itu, dan 5 itu yang paling populer. Planning, organizing, directing, coordinating, controlling. Okay. Nah, dari 5 itu, kalau kita ringkas sebenarnya 3. Ada planning, ada scheduling, dan ada controlling. Nah, kamu tahu jadwal ujian 90 menit buat planning. Karena nanti di akhir harus diupload. Ini masalah lagi di proses upload ini. Nah, maka kita spelling waktu. Karena saya sudah perkirakan, kamu bisa ngerjakan soal ini maksimum antara 75-80 menit, cukup bisa 60 menit. Harus bisa 60 menit selesai. Jadi ada waktu 30 menit sisa untuk upload dan proses lain-lain. Koreksi dan seterusnya. Controllingnya. Ya. Tapi kamu tidak buat perencanaan, main hajar saja. Tahu-tahu habis waktunya. Tinggal 5 menit baru ribut. Aduh Pak, e-learningnya lelet. Ya bisa, kemungkinan itu mungkin terjadi. Kenapa? Mungkin jaringan kamu atau memang mungkin di e-learning itu karena yang masuk bertubi-tubi, tapi sebenarnya tidak terlalu banyak dibanding dengan KMS ya. Ya kan pada jam yang sama bersamaan itu kan yang ujian cuma paling berapa mata kuliah, berapa kelas, berapa prodi, dan sebanyak itu tidak kita KMS. Kalau KMS itu kan bisa ribuan mahasiswa secara bersama-sama, sehingga sering overload di servernya. Tapi alhamdulillah kelihatannya server sudah diperbesar sih sekarang. Mungkin jaringan di tempat kalian. Kalau jaringan itu kan bukan alasan. Maaf Pak, jaringan tempat saya, kan sudah saya kasih tahu. Kalau jaringan kamu jelek, kamu cari tempat yang jaringannya bagus. Ya, kalau di Jogja kamu pergi kampus saja, ujian di kampus. Kampus 1, kampus 2, kampus 3, terserah. Ya, kalau paling bagus sih kampus 1. Dan listrik aman kampus. Karena ada genset besar, listrik mati langsung menyala genset.
listrik aman. Ya kan? Kita beli genset bagus, mahal sekali kita beli, tapi demi mahasiswa ya nggak apa-apa. Karena sering terganggu ketika praktikum. Ya. Kalau listrik mati mendadak, praktikum bubar itu biasa. Maka untuk mengantisipasi itu kita beli genset yang bagus dan respon time-nya cepat, cuma beberapa detik. Itu listrik mati, tes langsung nyala. Ya. Cuma kadang-kadang ada proses juga, kadang-kadang komputer kita langsung otomatis mati misalnya. Nah itu ya, jadi kalau masalah jaringan, masalah apa lagi, kehabisan pulsa, ya salah sendiri kamu tidak buat persiapan, tidak buat perencanaan. Jangan menyalahkan orang lain. Muhasabah diri itu penting. Dalam agama Islam itu istilahnya muhasabah diri, kontrol diri. Ya. Selalu kita mengevaluasi diri kita. Kita jangan, wah Pak salah Pak Surya bikin ujian cuma 90 menit. Enggak, saya tidak merasa bersalah dengan aturannya begitu. Kalau kita 2 SKS, kalau saya 3 SKS, saya kasih 100 menit. Itu kadang-kadang bisa saya full atau 110, tapi soalnya saya tambah. Karena saya perkirakan satu soal itu masih 30-40 menit satu soal cukup. Jadi menyalahkan orang lain terus. Dia tidak pernah menyalahkan diri dia sendiri. Kenapa? Karena tidak pernah punya planning, rencana. Tidak pernah mau membaca detail. Penting membaca detail itu penting. Ya. Misalnya gini, yang parah ini ya, orang Indonesia itu yang parah. Banyak eksportir yang tidak pernah mau membaca surat perjanjian kontrak dengan importirnya atau bayarnya luar negeri. Biasanya nanti kalau dia buat kontrak gitu atau gitu ada perjanjian dengan bayar ya. Dan biasanya perjanjian itu dibuat sedetail mungkin. Dan fontnya dipilih font yang terkecil. Bisa font 9 atau font 8. Kadang-kadang bahkan font 6. Kecil-kecil sekali. Coba lah kalau kita lihat ini ya. Apa ya? Ketika perjanjian kesepakatan kita dengan Facebook. Ketika kita mau pakai WA. Mau baca enggak kamu? Perjanjiannya, aturan-aturannya yang dibuat Facebook di dalam WA. Saya yakin kita tidak mau baca. Males. Banyak sekali. Halaman-halaman. Fontnya kecil. Spasi 1, rapet. Nah, kita langsung ACC saja tanda tangan. Ya enggak? Sudahlah. Sudah saya di bawah kan biasanya terakhir ada apakah ada setuju dengan perjanjian kesepakatan di atas, langsung kita pilih oke, setuju ACC. Kita nggak tahu, begitu kita klik oke, begitu kita tanda tangan kalau dalam perjanjian, kita setuju dengan isi semua perjanjian itu. Ya. Kita setuju dengan apa yang diatur. Nah, masalahnya apa nanti? Ketika terjadi masalah, aduh ini masalah gitu kan, kita komplain. Ditunjukkan di aturan yang kita tanda tangan itu pasal sekian ada semua sih. Mau nonton apa gitu? Salah sendiri kamu nggak mau baca. Ini. Itu ya. Jadi pentingnya kita harus meneliti dulu sebelum kita menandatangani menyetujui sesuatu. Ini perintah begini aja nggak kamu baca. Kadang-kadang tuh soal itu ada dosen saya, termasuk saya. Kadang-kadang lupa ganti. Saya ngambil header dari soal yang tahun lalu, misalnya tapi soalnya saya ganti. Headernya disuruh saya ganti, ini masih semester genap, tahun ajarannya 2020-2021 misalnya. Kelupaan diganti. Prodinya lupa. Prodinya masih saya manajemen gitu. Dan seterusnya. Ya. Tapi mahasiswa jarang baca detail. Pentingnya kita untuk tahu dan kita pahami ya, hal-hal yang detail seperti itu. Baca dulu. Nah, setelah itu kita baca soal. Baca soal pelan-pelan, mana yang bisa, mana yang tidak bisa. Oh, ternyata soal ini ada 2 bagian. Yang satu 75%, yang satu 30%.
Oh iya, dari soal ini mana yang saya sudah bisa, mana yang sudah saya kuasai. Oh iya, yang A, C misalnya, atau E atau apa gitu. Saya itu kira-kira ada nggak dapat nilai aman dulu 60%, 60 poin dulu. Cari posisi aman. Ya. Syukur-syukur bisa kita tingkatkan nanti sampai 80, 90. Itu. Bagaimana mencapai nilai 60 ini dalam waktu secepatnya? Kerjakan secepat. Ya. Kemarin ada yang tanya, Pak boleh diketik? Boleh, pakai komputer boleh, pakai, tapi mungkin kalau mau lebih cepat ya tulis tangan. Ya. Tapi sebenarnya kalau komputer bukan saya nggak boleh, saya malasnya nanti kamu akan share itu kawan-kawan lain. Kalau tulis tangan minimal nulis lah. Saya tahu juga, ya ada yang ini, ya dia share ke kawan-kawannya. Nah kebetulan yang dia kerjakan itu salah, atau dia sengaja salah-salahkan, saya nggak tahu. Ya, salah, jadi salahnya seragam. Saya lihat ada yang angkanya jelas-jelas tertulis 6, tapi dia salah lihat ketika menjawab ditulisnya 3. Nah yang nurun fotokopian dari dia ini tadi semua salah semua, 3 semua. Jadi salahnya seragam. Ya ini nggak kebodohan berjamaah. Saya ini kan kebodohan berjamaah, bukan hanya sholat, kebodohan pun berjamaah. Kenapa? Karena tidak mau mikir. Tuh ya. Nah ini soal kamu baca berapa persen yang kira-kira kamu kuasai, berapa persen yang bisa, pokoknya amankan dulu dengan 60%. Target harus selesai soal ini dalam maksimum misalnya 75 menit. Kamu siapkan waktu, jam, timer, kalau perlu pakai alarm. Siapkan, yes. Jadi begitu 75 menit alarm bunyi. Oh, itu kamu tinggal 15 menit. Itu ya, itu kalau orang pakai perencanaan. Nah, kemudian tadi yang jadwal tadi itu adalah scheduling. Jadwal. Kerjakan apa dulu. Di sini kan sudah ada aturan. Boleh tidak urut. Ya sudah, cari dulu mana suka-suka, mana yang bisa. Oh, ini teori yang gampang. Salin aja lah. Sudah 10. Nyatet kan. Kamu kan open book. Sebenarnya biasanya kalau saya kalau kuliah offline itu ya, luring dulu, soal deskriptif seperti ini, saya selalu close book. Tidak open. Jadi harus hafal semua rumus-rumus. Saya close book gitu. Tapi karena ini sekarang daring, ya sudah. Saya tidak bisa ngawasi kalau dibikin close book mau ngapain. Ya. Makanya saya paling senang kalau ngawasin ujian ini biasanya kopean, waduh. Sudahlah, kalau mau itu model apa sih kamu, saya tahu semua. Saya bukan dosen baru, dulu lebih seru lagi kepean itu. Macam-macam gitu. Macam-macam bentuk dan nggak bisa ngomong. Ada dulu cewek itu anak ekonomi, akuntansi. Saya tahu dia ngepek, saya tungguin di depan kursi. Wah, gelagap jadi. Pak pindah, Pak enggak, saya bilang di sini. Saya ngawas dari sini. Pak pindah, Pak enggak. Akhirnya dia nyerah, iya Pak nyerah, saya Pak ini Pak ini kasih kepean. Tapi biasanya soal saya itu saya bikin lebih tricky lagi, lebih berubah lagi. Sorry guys. Ya, ada dulu. Aduh, soal Pak Surya ini susah. Belajar susah, bikin kepean aja sudah. Pak umur saya tidak pernah ngepek, Pak. Begitu saya buka kepean tetap nggak bisa. Karena soal itu harus ngerti. Ya, soal itu harus ngerti. Nah, kamu tidak, kalau tidak ngerti ya pasti tidak bisa. Pasti tidak bisa. Kalau sekarang tinggal nunggu kiriman jawaban dari kawan, tinggal nyali. Ya, wes lah, sudahlah. Karena dia tidak tahu kenapa dia kuliah, apa tujuan dia kuliah. Kalau dia tahu tujuan kuliah itu adalah mengumpulkan ilmu sebagai bekal untuk hidup nanti, dia tidak akan seperti itu. Kalau saya dulu enggak. Kalau saya ujian ya ujian. Bisa ya syukur, alhamdulillah, enggak bisa ya sudah.
salah saya. Dan saya menyalahkan diri sendiri kenapa saya tidak menguasai materi itu, kenapa tidak saya pahami dengan baik materi itu. Nah, kalau saya dulu gitu, karena saya sadar ini modal saya hidup, pengetahuan itu ya. Tapi kalau nilai itu adalah tujuan, saya seperti itu. Kemarin ada yang protes ke saya kan, Pak, kok dikasih dispensasi Pak dibuka, boleh mengumpulkan yang terlambat dengan catatan dipotong 5 poin. Menurut dia terlalu kecil Pak. Ya ini lagi nih, mengaku mewakili teman-teman yang mengumpulkan dengan tertib sesuai dengan jadwal. Ya kan? Saya tahu dia mengatasnamakan diri dia saja. Sebenarnya kan enggak, dia sendiri aja itu maunya dia. Ya kan? Semua yang mengumpulkan tepat waktu itu protes gitu. Tapi dia mengatasnamakan diri dia. Saya bilang, konsep adil itu apa sih? Apa adil itu sama rata sama rasa? Adil dalam Islam itu proporsional. Ya. Kamu saya hargai, kamu ngumpul tepat waktu, nilai kamu itu. Terus yang terlambat saya kurangi 5 poin. Itu solusi terbaik bagi saya. Semua bisa win-win solution. Semua tetap. Sebenarnya saya bisa saklek, tegas. Hukum itu kan tegas. Yang terlambat ya sudah. Ya, yang terlambat ya sudah. Nggak bisa lagi ngumpulkan. Nilainya 0. Tapi apakah begitu cara mendidik? Dan itu kan tidak apa, menciptakan budaya yang baik. Walaupun dia akhirnya sedih, ya, apa gitu kan. Dan yang paling penting adalah kebersamaan. Yang merasa mengumpulkan tepat waktu, saya minta toleransinya. Ya, yang mengumpulkan terlambat harus menyadari bahwa itu kesalahan dia, tidak buat perencanaan waktu dengan baik ketika ujian, tidak menguasai materi dengan baik sehingga mengerjakannya menjadi lama sekali, lambat. Jadi itu win-win solution yang saya tawarkan. Mungkin tidak bisa memuaskan semua orang, pasti, pasti. Tapi itulah yang terbaik menurut saya, termasuk juga kaprodinya. Kaprodinya WA saya, ya, Pak, mau diperkenalkan kan terlambat cuma 10 menit. Bukan 10 menit itu. Memang di aturan seperti ini, 90 menit cuma begitu. Ya, jadi itu ya. Jadi ada teman kamu, ya terakhir dia WA saya, Pak tolong jangan disampaikan di kelasnya. Saya akan tetap sampaikan di kelas, tapi tetap anonim. Tidak saya sebut siapa namanya. Dari kelas mana, entah kelas A atau kelas B. Tapi dia merasa dia mau ada ketidakadilan untuk dia. Dia sudah berusaha mengumpulkan tepat waktu, ya, sementara yang terlambat cuma dihukum 5 poin. Itu cuma hukuman yang terlalu kecil menurut dia. Tidak adil. Keadilan bukan relatif. Tapi saya tidak menekankan pesan. Saya menekankan pembelajaran bagi yang terlambat bahwa pentingnya perencanaan waktu. Ya. Ada materi yang bagus di manajemen operasi. Saya ngajar itu riset operasi jalur kritis. Di jalur kritis 3 itu planning, scheduling, dan controlling. Di mana kita akan terjadi bottleneck, penyumbatan segera kita lakukan solusi. Bagaimana mengantisipasi. Dan pentingnya perencanaan itu tadi. Jadi semua hidup itu harus direncanakan. Kamu ini kuliah jurusan elektro mau jadi apa? Apa cita-cita kamu? Apa rencana kamu untuk masa depan kamu? Nah, persiapkan diri dengan baik untuk masa depan kamu. Nilai itu apa? Nilai itu sekali lagi. Nilai itu adalah akibat. Akibat penguasaan ilmu kamu dengan baik. Akibat kamu menguasai materi kuliah dengan baik. Semua dosen. Akibat pengetahuan kamu yang kamu kembangkan diri. Ya, ilmu dari dosen itu kamu kembangkan lagi sendiri, kamu belajar sendiri dan lain-lain. Akibat
penguasaan untuk nilai kami baik. Jadi nilai itu sudah akan otomatis. Saya tanya, Pak, saya cuma merubah saja apa yang kamu tulis benar jawab saya ubah, kalau benar saya benarkan, salah saya salahkan. Nilai itu yang buat siapa? Kamu sendiri, bukan saya. Beda. Nah, cuma kadang-kadang ada judgment, itu judgment lagi. Ya, excuse. Itu lagi. Zaman saya dulu udah ambil mata kuliah itu 300 orang, yang lulus cuma 3 orang. 297 tidak lulus semua. Semua. Itu dulu wajar, biasa itu. Kalau memang mata kuliahmu, kalau dosen-dosen ada terkenal, dosen-dosen mengerti yang kita sebagai dosen gila. Kalau sekarang dosennya goblok. Jadi mahasiswa yang sekarang ini enak dimanjakan. Bagi mahasiswa yang malas. Malas pun dia tetap bisa lulus. Tapi otaknya kosong. Dan itu nanti terbukti ketika dia akan nulis skripsi atau tugas akhir. Otaknya nggak ada apa-apa, dia kebingungan mau menulis apa. Karena dulu kuliah cuma lulus. Kuliah pun ngepek, kuliah pun cuma menunggu jawaban dari temennya. Ini kan kita hampir 2 tahun ini daring ini, ya sudah. Ini seperti kita sekarang kuliah online, pasang tampang aja di situ, tapi orangnya nggak tahu di mana. Banyak, saya tahu. Ya, tapi ya itulah. Tapi ada saya akan mengajar sekali saya siap diskusi. Pak mau ngobrol Pak, tapi ini bukan masalah kuliah, boleh nggak? Boleh, silakan main ke rumah. Boleh saja. Pak saya mau ngobrol, saya ada usaha bisnis ini, gimana? Boleh, silakan. Asal janjian dulu. Mungkin saya lagi sibuk atau lagi sibuk, kalau akhir-akhir ini kan lagi sibuk koreksian. Boleh saja, silakan. Tapi cari rumah saya, cari sendiri. Pak, tolong Sherlock rumah saya, manja banget. Bimbingan PH saya, bimbingan skripsi saya, Pak, tolong Sherlock alamat rumah. Carilah rumah saya gimana caranya. Saya mau ngetes kecerdasan kamu dulu, benar-benar bisa nggak bisa. Nah, itu saya mendidik kamu dengan cara saya, ya. Jadi sekali lagi, nilai itu akibat apa? Akibat penguasaan materi, akibat penguasaan ilmu dengan baik, akibat saya belajar dengan baik, ya kan? Nilai saya, sehingga tidak ada yang seperti kemarin protes, Pak kok cuma 5 poin Pak, kami yang merasa mengumpulkan tepat waktu jadi kecewa Pak, ya, terlalu ringan. Bukan itu sebenarnya, bukan nilai. Kalau misalnya saya ajar kamu dengan dipotong poinnya 20 poin, habis nilainya bisa minus, 5 saja bisa minus, apalagi 20. Kan bukan itu kan. Tujuan saya memberikan kamu sanksi seperti itu supaya kamu belajar. Besok kalau ujian harus belajar, persiapkan diri dengan baik, belajar dengan baik, baca soal dengan baik, baca perintahnya dengan baik, kemudian strategi ujian mana dulu yang harus dikerjakan, buat perencanaan, buat strategi. Kemudian yang paling penting ada time scheduling, penjadwalan. Berapa menit mengerjakan soal, berapa menit untuk koreksi, berapa menit untuk upload. Oh iya, terakhir kemarin ini jadi masalah gini. Upload lembar jawab ya, baik yang terlambat maupun yang tepat waktu. Tolong besok itu nama file itu harus dirubah ke PDF. Karena e-learning itu yang bisa di-download itu yang PDF. Kalau non PDF dia nggak mau. Walaupun bisa kita setting ya. Misalnya semua file format Excel, kebetulan saya tidak merubah itu tetap dalam bentuk PDF. Sehingga ada yang jawab kemarin, ada yang jawab pakai Word, tidak terdownload. Itu ya. Kedua, dalam penamaan file
tolong sesingkat mungkin. Jadi misalnya gini, Hermanto misalnya ya, nomor mahasiswa 520 sekian 063. Nomor mahasiswa ini nggak usah disebut semua Mas Hermanto dan yang lain juga. Cukup angkatan ini 20/063, 3 angka terakhir. Terus nama Hermanto, sudah cukup gitu aja. Ya, nggak usah ditambahi ini UTS, statistika, probabilitas statistik, kelas B gitu, nggak usah lagi. Jangan nama file ini terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, e-learning tidak mau di-download. Ya. Nah, begitu di-download, biasanya akan terbentuk folder. Ya, folder Hermanto, ya, nomor mahasiswanya sekian. Itu akan muncul folder. Nah, ketika saya buka folder, dia kosong. Karena nama filenya terlalu panjang. Ya. Nah, benar nggak si Hermanto ini ngumpulkan? Terpaksa buka e-learning lagi. Cari filenya tadi. Nomor mahasiswa 63 mana? Oh, itu Hermanto. Oh, ada filenya. Tidak terdownload. Paksa di-download lagi. Ya. Jadi kerjaan. Ya. Jadi untuk UAS ujian akhir nanti nama file cukup tahun angkatan ya, 20 misalnya 19 17 straight 3 angka terakhir dari nomor mahasiswa. Kemudian namanya ya kalau misalnya namanya 4 suku kata atau 4 kata gitu, rata-rata sekarang 3 kata 4 kata ya. Mungkin kamu bisa persingkat saja, misalnya Johnson hashtag Pak Hermanto 1 kata ya, Muhammad misalnya M sekian. Tapi yang penting nomor mahasiswanya 20.055 gitu aja misalnya ya. Ya, gitu ya. Itu jadi problem dalam koreksi. Begitu di download, dibuka kosong, buka download, buka kosong, paksa buka e-learning lagi, cari lagi file. Ya. Ini yang mengumpulkan tepat waktu. Yang terlambat juga begitu. Nah, kemudian yang lain lagi, masalahnya lagi, tugas tadi kan dikerjakan di folio, kemudian kamu foto, kan? Ada yang difoto, ada yang folio tadi langsung di scan, atau juga ada yang difoto, kemudian fotonya dirubah ke PDF. Nah, ketika difoto tadi, mohon maaf, ya kan kameranya jadul, jadi gambarnya gelap, fotonya. Nah, saya terang-terangkan juga nggak bisa. PDF saya, PDF reader saya, Adobe reader saya ini versi jadul juga. Aduh, tulisannya sudah kacau, tidak runtut, tidak sistematis. Sudah tulisannya yang memang dari sononya sudah seperti itu. Kemudian ditulis acak-acakan, aduh, kameranya jadul lagi, gelap lagi, aduh, tambah lagi sakit koreksi. Ya. Kadang-kadang udah kesel begitu mangkel, udah salah-salahkan aja, kan jadi rusak. Harusnya jawaban kamu benar, jadi kamu yang disalah-salahkan. Itu ya, karena dosennya sudah kesel membaca sesuatu yang berulang-ulang sekian puluh lembar secara online. Kalau dulu enak sih, kalau ketika kita offline itu kan kita pakai kertas ujian, koreksinya lebih cepat. Ya, itu. Jadi tolong ketika nanti upload itu juga tolong. Kalau gelap ya pasang lampu dulu baru difoto, terangkan. Atau pakai bleach-nya atau apalah. Kadang-kadang bleach itu berbahaya juga. Ya, pasang lampu aja, lampu belajar gitu, set foto keren. Gitu ya. Seperti saya ini saya pasang foto lampu kan saya nyalakan di atas depan saya, jadi muka saya kan terang. Coba kalau lampu di belakang saya pasti saya gelap. Itu ya, soal ujian, yang komentar, kemudian ada yang protes. Ya. Sekali lagi saya tidak ingin memecah belah kelas. Ya. Saya pengen kelas kalian tetap kompak, kelas elektro B tahun 2020, walaupun kelasnya ini dari berbagai juga berbeda-beda juga ya, ada kelas saya yang masuk sini. Tapi tidak apa-apa, yang penting kekompakan. Itu yang paling penting. Bagi yang mengumpulkan tepat waktu, terima kasih kamu sudah mengumpulkan sesuai dengan aturan ya.
Dan pertahankan itu, bagi yang terlambat, perbaiki. Buat perencanaan. Jangan ada alasan atau jangan ada excuse. Jangan mencari-cari alasan menyalahkan orang lain. Salahkan diri kamu sendiri yang tidak siap. Tidak mau mempersiapkan diri dengan baik. Itu ya. Kebersamaan kelas B itu yang paling penting. Saya tidak mau kelas kalian jadi ada semacam begitu ini, tentang tepat waktu dia dapat nilai bagus, tetap aja sama. Oke, itu ya. Itu komentar saya terhadap ujian kemarin. Yang paling parah itu ya itu tadi tuh, nyari lagi itu susah banget. Oke. Nah, kemudian Pak, nilainya nanti iya kan dipublish, tapi masih jadwalnya alhamdulillah masih agak panjang sampai terakhir tanggal 28 ya. Dan terus terang memang lambat saya koreksi online, lambat sekali. Sakit mata, kadang-kadang baru sebentar terus saya sudah istirahat dulu, istirahatkan mata, melihat tulisan yang super bagus itu. Oke, jadi itu ya. Dan cobalah. Kalau kita orang Islam kan, kamu tahu kan surat Al-Asr. Al-Asri di masa sudah mana? Al-Asri itu masa itu waktu itu apa? Perencanaan, planning. Pentingnya perencanaan itu di situ. Kamu juga harus merencanakan berapa lama kamu harus kuliah ini, kira-kira berapa lama. Kapan kamu harus selesai? Setelah selesai kamu mau apa? Ya. Bangun karir. Bagaimana cara membangun karir? Setelah selesai kamu pengen berkeluarga, kapan kamu harus menikah? Dan terusnya. Planning lah buat perencanaan pribadi. Itu bentuk planning. Kemudian scheduling tadi tidak lama. Dan semua itu harus diawasi dengan controlling. 3 poin penting fungsi manajemen itu yang harus selalu kamu pertahankan. Kalau kamu mau menjadi orang sukses. Ya. Tadi malam ada acara menarik sebenarnya di Mata Lansia itu. Ya. Mengenang 100 tahun Jenderal Kapolri, mantan Kapolri Jenderal gitu. Ya, satu-satunya polisi yang kurus. Ya kurus tinggi. Ternyata orangnya sangat sederhana. Ya, pensiun Kapolri nggak punya mobil, nggak punya rumah. Atau yang nggak punya mobil, nggak punya rumah. Bahkan ketika jadi Kapolri pun dia sempat jual sepatu dinas untuk bayar sekolah. Bagus sekali buku ini. Ya, bisa jadi keteladanan kita. Bagaimana orang yang tetap konsisten dengan prinsip dan sikap hidup, integritas pribadi yang sangat mulia. Dan makhluk langka itu sekarang. Para pejabat negara ini sekarang langka itu makhluk orang yang punya integritas hidup. Itulah jenderal hidup. Jadi kamu kalau senang baca biografi itu menarik. Bukunya itu sekarang tidak terbit kali ya. Cari baca. Itu bisa menjadi keteladanan untuk kalian. Jadilah orang yang punya integritas pribadi. Punya sikap. Tidak hanya nanti kalau kamu kerja ini korupsi itu, kalau orang rekro ini, misalnya kamu kerja di perusahaan-perusahaan yang kontraktor untuk pembuatan jaringan listrik apa gitu ya, atau instalasi listrik di pabrik besar gitu ya, itu mainkan kabel aja sudah untung banyak. Saya tahu ini kemarin dari tetangga saya dan sering ada pabrik besar dulu di Jakarta. Sekarang dia pensiun. Oke, itu ya. Nah, kemudian kita lihat soal ini tadi. Ya. Setelah kita baca soalnya begitu ya. Nah, ini CPMK ini apa? Capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk melakukan perhitungan
Oke, harapannya kan itu capaian pembelajaran. Nah, kemudian soal kita itu kan sebenarnya kan sederhana sekali. Cuma dari tabel ini, tabel apa, dua tabel itu, ya, tabel kurang dari dan lebih dari. Kemudian ini harusnya kita ubah dulu tabel yang kumulatif kurang dari dan lebih dari ini menjadi tabel distribusi frekuensi biasa, ya kan? Caranya bagaimana? Ini kita anggap sebagai batas bawah, kemudian kita kasih batas atas. Kurangi satu dari batas bawah, misalnya 27, 39, 38, 51, 50, dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau ditanya intervalnya berapa, jarak antar kelas. 27 kali 15 berapa? 12. Itulah interval. Ya. Demikian juga ini. Sama. Kelompok B. Kurang dari. Setelah kita ubah kelas, kita cari frekuensi. Karena ini adalah jumlah kumulatif, maka kita kurangkan saja. Nah, ini tambah berapa? Naik 5. Oh, 5 kalau gitu. Ini naik berapa? 4. 5, 4. Terus ini 23 kurang 9. 14, 14, 38 kurang 23, 15. Kemudian 47 kurang 38, 9. 55 kurang 47, 8. 60 kurang 5, 55, 5. Maka muncullah frekuensinya seperti ini. Demikian juga untuk yang lebih dari. Kalau lebih dari kita mulai dari bawah. 5, 9, 6, 7, 15, 10, dan 5. Maka muncullah frekuensinya seperti ini. Setelah kita hitung, kemudian apa pertanyaan? Hitung median modus. Kita hitung saja. Kemudian sekian, sigma fx, begitu f kali x, plus sekian. Kalau kita hitung manual, kita tinggal kalikan, siapkan kalkulator. Kemudian median. Median apa? Tapi bawah kelas median, tambah interval, dikali dengan n per 2 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dibagi dengan frekuensi kelas median. Ya. Nah, pertanyaannya ini yang selalu saya tekankan ke kalian ketika mengajarkan ini. Kelas median apa? Kelas yang memuat setengah data. Kalau ini 30, 60 bagi 2 kan 30. 30 jatuhnya di kelas yang mana? 5 tambah 9, 9, 9 tambah 14, 23. 24, 25 sampai tambah 23 tambah 15, 38. Yang kita cari 30. Pada 30 jatuhnya di sini. Inilah kelas median. Kalau begitu tepi bawahnya mana? Antara tepi bawah kelas sebelum dengan tepi atas. Tepi bawah kelas sesudah dengan tepi atas kelas sebelum. 50 kurang 51. 52, 50 setengah. Intervalnya jarak antar kelas. 12. Kemudian N per 2-nya 30. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kalau kelas median ini kumulatifnya berapa? 14 tambah 9, ya kan 23. Frekuensi kelas median 15. Kan mediannya ketemu di situ. Oke. Kemudian modus. Tapi bawah kelas modus, tambah interval D1 dibagi dengan D1. Dari 2. D1 apa? Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum. Ya kan? Tapi bawah kelas modus sekarang. Kelas modus apa? Kelas dengan frekuensi terbesar. Di bawahnya berapa? Kalau di sini kita lihat mana yang terbesar. Oh, ini Pak modus. Oh, sama kebetulan dengan kelas median. Ya, tapi bawahnya berapa? Ini 50 setengah. Intervalnya 12. D1 frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum selisih 15 kurang 14 1. Ya kan? Kemudian 15 kurang 9 6. 1 tambah 6 7. Jadi sepertujuh. Masuk ke sini ketemu modusnya sekian. Ya. Kemudian apa lagi ditanya? Standar deviasi Pak. Ini. Standar deviasi apa?
akar dari sigma F, X min X bar kuadrat dibagi dengan N min 1. Tolong rumus ini harus kalian hafal. Nanti setelah minggu depan kita banyak pakai rumus ini. X min X bar, X min X bar, ini X nilai tengah tadi, X barnya ini, rata-ratanya, min. Karena 20 kurang setengah kurang 57 setengah, minus 36 setengah. Ya. Oke, ya. Jangan lupa tanda minus, karena nanti ini menentukan. Kemudian kita kuadratkan ini menjadi plus. Baru kita cari dengan frekuensi. Ya, 5 kali ini ketemu sekian. Kita jumlahkan, masukkan ke rumus, 23 setengah akar, ketemu standar deviasi. Ya. Coba lihat, saya menjawab selalu rumput. Selalu rumput. Rumus dulu, perhitungan-perhitungan baru hasil. Ya. Saya nggak suka sekali kalau langsung jawab. Standar deviasi adalah 19,81. Dari mana? Saya tidak suka. Saya lebih suka lihat proses. Jadi seperti ini misalnya, kalau kamu keliru, saya tahu kamu keliru di mana. Kamu sudah benar semua di sini benar, tapi ini keliru. Mungkin kamu salah pencet kalkulator. Ya, tetap saya benarkan. Itu ya. Oke. Tapi kalau langsung jawaban saja, angka itu ada sejarahnya. Angka itu tidak ujuk-ujuk muncul. Apalagi kita orang eksak kan tahu. Angka itu tidak ada muncul mendadak begitu, tapi ada asalnya. Sejarahnya dari mana? Oh, dari rumusnya. Ya, standar deviasi. Kemudian apalagi? Standar varian sekian. Koefisien variansi. Varian adalah standar deviasi kuadrat. Nanti kalau ada rumus tinggal masukkan. Kemudian apa? Koefisien variansi standar deviasi dibagi dengan min kali 100%. Ketemu koefisien variansi sekian. Ya. Ini untuk kelompok A. Alfa 3 ya sama. Yang A dan B kita hitung juga sama semua. Cuma ada keliru soal satu, saya keliru. Saya lupa. Jadi soalnya jadi gampang banget ya. Ini ya. Nah yang ini. Nah ini nomor C. Hitunglah berapa persen yang mendapat nilai lebih dari 75 dari masing-masing kelompok. Lebih dari sama dengan 75. Sebenarnya maksud saya itu ya, berapa K3 sudah. Jadi berapa batas ya, yang mendapat nilai berapa nilai dari 75% mahasiswa ya, nilai terendah dari 75% mahasiswa yang mendapat nilai di atas 75. Nah, harusnya begitu. Tapi saya salah tulis. Ini kan sebenarnya jadi mudah. C. Berapa persen yang mendapat nilai di atas 75 ya kan? Terus jawabannya kan. Kita lihat saja. Di Excel-nya tadi. Ya kan? Berapa persen yang dapat 75? 75 mana? Ini kan cuma 13 orang. 13 dibagi 60 ya sekian persen lah. Berapa ya? 13 bagi 60. Hampir 20. 23, 22. Kalau yang B, 9 tambah 5, 14 bagi 60. Itu jawabannya nomor C sebenarnya. Harusnya saya tak mau cari kuartil sebenarnya. Maksud ini K3 itu. Berapa batas bawah dari yang mendapat nilai lebih besar dari sama dengan 75. Misalnya gitu kan. 71 ini sudah dapat. 71 aja dia sudah dapat di atas 75. Dia masuk kelompok 75%. Kalau K3 ini K4 ini kan batas. Jadi kan kalau kita lihat kurva normal itu kan, ya kan, kurva normal seperempat 25, 50%, 75%, dan 100%. Ya. Oke, ini jawaban nomor 1, 2 ini. Jadi ada
cuma masuk-masukkan rumus saja. Ada pertanyaan di situ, ada komentar. Nah, kalau kita bandingkan hasilnya seperti ini, ya. Dan tolong kamu ingat bahwa median itu selalu terletak di tengah-tengah antara min dan modus. Jadi kalau misalnya gini, misalnya kamu ngitung, ya, mediannya 57, mediannya 58, maka modusnya pasti di atas 58. Tapi kalau misalnya minnya ini mediannya 56, modusnya pasti lebih kecil dari median. Ya. Jadi nggak mungkin misalnya modusnya di sini 58, gitu. Mungkin. Pasti ada salah itu. Itu ya. Nah, kalau kita lihat perbandingan dua kelompok ini, kesimpulannya apa? Ya. Dari nilai rata-rata, kelompok A lebih baik. Dari nilai standar deviasi, penyimpangan juga relatif kecil dibanding dengan kelompok B. Ya. Dan koefisien variansinya menunjukkan dia lebih rendah daripada kelompok B. Kesimpulannya apa? Kelompok B lebih heterogen atau kelompok A lebih kesimpulannya. Kelompok A lebih heterogen dibanding kelompok B yang lebih dan ini perlu kamu perhatikan. Oke, itu nomor 1. Kamu sudah bisa hitung nilai kamu dapat apa. Ada yang komen? Ada yang mau tanya? Enggak? Ada yang mau tanya? Ada yang mau komen? Lu, mana orangnya? Lu. Pasrah. Ya pergi. Dari Pak Prodi ya pergi. Ada yang mau tanya? Ada yang nggak ngerti? Ada yang perlu saya ulangi? Monggo. Udah hitung ya, kamu ya. Nah, kamu lihat sendiri soal ini. Kerjakan ini saja. Kerjakan soal ini saja. Ini sudah 70 poin. 70 tambah teori 10, 80. Ya, insya Allah dapat harus. Bisa nggak bisa? Open book lagi. Ya, rumus sudah ada, tinggal masuk-masukkan rumus. Nah, kemudian yang nomor 2 ini memang agak sedikit ini sebenarnya. Ya. Tapi kamu lepas juga nggak apa-apa. Kan juga dapat 80. Itu strategi itu penting. Oke, kalau nggak ada, nah ini kan kita tahu rumusnya kan lebih. Gn sama dengan N, akar pangkat N dari ini, N-nya harusnya di tengah sini. Akar pangkat N dari G1 kali G2 kali G3 dan seterusnya. Atau log Gn sama dengan sigma log XI atau log G, sigma log G dibagi dengan N. Ini bisa kita pakai begini, bisa juga kita pakai rumus. Nah ini apa ya? Rumus ini, rumus yang nilai waktu uang, konsep time value of money. Nanti kamu biasanya dapat materi, saya tidak tahu. Kalau di elektro ada mata kuliah itu, nah. Tapi kalau di teknik sipil ada itu, manajemen proyek. Ya, di mana dalam manajemen proyek ini ada konsep, dipelajari konsep nilai waktu uang. Nanti itu menghitung net present value, internal IRR, NPV, dan lain-lain. Ya. Konsep nilai waktu uang itu mengatakan begini.
uang sekarang lebih berharga daripada uang di masa yang akan datang. Ya. Contohnya misalnya kamu dikasih uang 10.000 sekarang, sama uang 1 juta tapi 10 tahun lagi kamu pilih mana? Ya, pilih 10.000 Pak, jelas sekarang dapat 1 juta, 10 juta tapi masih 10 tahun lagi apa dia akan dapat. Dan uang 10 juta yang 10 tahun lagi dinilai dengan uang sekarang berapa? Karena ada faktor inflasi. Nah, kalau kita gambarkan kira-kira begini dia. Ya, gaji sekarang 3 juta. Jadi per tahun kira-kira 36 juta. 5 tahun lagi dia akan mendapat 8 juta atau 96 juta per tahun. Ya. Nah, kalau kita gambarkan dalam konsep waktu, nilai sekarang itu 3 juta, nilai yang akan datang 8 juta, ya. Periodenya 5 tahun, berapa bulan? Maka rumusnya kita pakai. Nah, nilai sekarang, present future ini yang akan datang sama dengan nilai sekarang dikali dengan 1 plus ini pangkat ini pangkatnya, nulis pangkat itu ya. Maka kita masukkan ke rumus ketemu 96 juta 36 juta 1 plus ya. Kita hitung karena tahunan, jadi kita hitung tahunan juga kali 12 ya. Nah 8 sama dengan 3 kali 1 plus ini pangkat 5 sama-sama dibagi 3, ini tinggal 2,667 sekian. Saya sengaja digitnya saya banyakkan supaya hasilnya lebih halus, tidak saya bulatkan 2 digit ya. Nah kemudian ini 1 plus I pangkat 5, akar pangkat 5 dari ini sama dengan 1 plus I kan dibagikan di akar. Akar pangkat 5 itu kalau kita lihat di kalkulator itu ada akar pangkat N ya. Akar pangkat N biasanya warnanya merah, kita pakai SIM atau kuning, kita pakai SIM kalkulator. Maka ketemu kita cari akar pangkat 5 ketemu sekian, maka I-nya ketemu sekian ya. 1 plus I sama dengan 1,21 sekian, kurangi 1 maka I sama dengan 0,21 itu 21% ya, atau rata-rata kira-kira 1,80% per bulan ya. Jadi lumayan besar ini 21% per tahun naikkan gajinya ya. UMR sekarang dimana berapa? 1, berapa? 1,84% ya. UMR itu enggak naik. Nah ini mungkin kamu agak kebingungan, saya lupa mikir soal ini. Tapi lepaskan saja juga enggak apa-apa sih. 20 poin kan kamu sudah dapat 80. Nah, sebagai pengetahuan umum boleh juga kan. Ini silakan kalau mau beli foto, nanti akan banyak dipakai konsepnya lewat uang. Ya, silakan untuk kamu foto, mungkin nanti di semester atas ada lagi ketemu konsep itu. Enggak, silakan. Oh, ini rumus ini belum. Ya, silakan kalau screenshot tutup sudah. Ya. Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, mudah-mudahan nanti ini bisa jadi bahan acuan kamu nanti kalau sudah belajar lagi. Ini konsep nilai waktu uang. Bahwa uang sekarang lebih berharga daripada uang di masa yang akan datang. Ya, iya benar. Zaman saya dulu masih kuliah, ya saya perokok ya. Udah garam filter itu, Surya Pro ini 1 bungkus cuma berapa? Ya, 1 bungkus itu 375. Terus dijual 103 dulu. Jadi 400. Isi 12 kan 100 dapat 3 batang. Ingat saya Surya Pro. Jadi teman saya cuma minta uang 100 perak. Sekarang uang 100 perak itu sama sekali tidak ada harganya. Maka uang kita terkecil sekarang 100 perak. Makanya ada isu sunring ya, kan pemotongan mata uang. Seperti di Malaysia itu kan masih menggunakan sen, ya, dan ringgit. 1 ringgit 100 sen ya, masih di Malaysia. Jadi mata uangnya diperkecil. Kalau sekarang ini kita ngomong korupsi dengan enak banget, ya. Mega triliun. Wah,
korupsi PCM. Untungnya gila ya. Kira jadi. Nah, itu ya, saya kira itu sambil menunggu pertanyaan saya buatkan dulu presensi. Monggo silakan ya, ada yang mau sharing Pak, mau tanya apa boleh, di luar mata kuliah juga boleh. Bagi yang mengumpulkan tepat waktu, terima kasih Anda sudah disiplin dalam waktu ya. Bagi yang belum disiplin, silakan memperbaiki diri dengan membuat rencana. Ya. Saya tidak menghukum kamu dengan keras. Ya. Sekali lagi saya bukan, ini saya lebih mendidik. Attitude, sikap, ya, itu perlu. Pak, saya pengen ngobrol dengan Bapak, boleh, silakan. Ya. Pak, saya punya bisnis ini, mau diskusi, sharing-sharing, senang ya. Sekarang kita dulu, waktu kapan itu beda. Monggo silakan presensi dulu. Sudah ada di chat. Ya, sudah ada di chat. Silakan presensi dulu. Ada yang mau tanya? Mau sharing, mau komentar, silakan. Sambil menunggu yang presensi. Ya, coba yang mau tanya? Hari Anggoro. Ini wayang sopo gitu. Pasang toko ketoprak. Ri, mana Ri? Hari Anggoro. Iya Pak. Mau tanya apa Ri? Hari mau tanya apa? Yang apa? Yang kelompok A sama B itu sama ya Pak? Apanya? Yang lebih besar lebih dari? Ya jelas lebih jelek sih. Nanti saya tunjukkan. Ya oke deh. Hari nanya gitu tadi ya. Iya Pak. Tunjukkan. Sambil kita nunggu yang presensi ya. Ini sudah dikecilkan ini. Nah, ini dari ini frekuensinya 8, 10, 15, di sini 54, 14, 15. Jadi ini cenderung agak apa ya, simetris ya. Dia agak ke tengah nih, titik pusatnya. Di sini kan di sini kelas ketiga. Dan nilainya juga lebih cenderung lebih kecil. Kalau kita rangkum itu hasilnya begini. Nih. Tolong Ari perhatikan bahwa median itu angka tengah. Median selalu terletak di tengah-tengah antara min dan modus. Ya. Kalau dia grafiknya itu seperti ini, misalnya dia, misalnya grafiknya begini. Ya, misalnya begini ya. Jadi cenderungnya ini yang apa? Grafiknya itu apa ya? Banyak di kelas-kelas bawah poligonnya. Ini cenderung yang kelompok tadi kira-kira kalau kita gambar poligonnya begitu. Sementara kelompok B lebih ekstrim lagi. Titik puncaknya kan di sini. Nah, kelas ketiga. Jadi dia lebih ekstrim lagi. Ya, condong positif. Kalau ini cenderung simetris. Makanya di sini kelihatan. Ya, ini kan bentuknya mendekati 0 kan, alfa 3. Sementara di sini alfa 3-nya besar sekali.
minus 3,5. Oke. Itu ya. Jadi kalau hari ini kesimpulannya ini di sini. Standar deviasinya juga lebih bagus kelas A dari kelompok A atau dari kelompok B. Mean-nya juga lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat datanya ini lebih bagus data A dibanding dengan data B. Ya. Itu nih. Ya Pak. Cukup Pak. Terima kasih Pak. Ya. Monggo kalau ada yang mau tanya lagi. Sudah. Jadi itu ya pesan saya kepada kalian, belajar. Nah, untuk minggu depan kita akan masuk ke statistik induktif, ya, mulai dari probabilitas, distribusi teoritis dan seterusnya. Tolong siapkan buku statistik yang ada tentang yang induktif, ya. Kalau ada buku, kamu beli, misalnya punya buku dari bapak dulu atau dari kakak atau siapa, silakan. Ada bukunya yang sudah rangkuman, deskriptif dan induktif aja. Ada yang terpisah, deskriptif sendiri, induktif sendiri. Ada. Terserah deh, kamu cari buku siapa saja boleh. Ya. Yang terkenal dulu, Anto Dayan gitu. Bukunya terbitan LP3ES. Statistik itu ada itu sekali, itu detail sekali. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi, saya kira cukup sekian dulu kuliah kita hari ini ya. Oke, kalau ada komentar? Ada? Saya memang hari ini cuma ingin membahas ujian. Kemudian minggu depan kita mulai masuk teori